Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semoga pagi ini masih tetap semangat. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang mengenal icon pada menu Word ya. Mengenal icon pada menu Word ini materinya akan sangat banyak sekali. Nanti akan kita bahas mulai dari halaman 6 sampai halaman 9 ya. Jadi silakan duduk yang manis, diperhatikan dengan seksama ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama mengenal icon pada menu Word ya. Icon office button ditampilkan dalam simbol sebagai berikut. Ini dibuka halaman 6 ya anak-anak ya, LKS Informatika halaman 6. Simbolnya sebagai berikut dan apabila diklik akan terlihat gambar sebagai berikut. Nah, kalau di tadi menu file ya, menu file itu untuk menampilkan berbagai macam fungsi-fungsi fungsi-fungsi utama dari Microsoft Word atau fungsi-fungsi yang signifikan atau fungsi-fungsi yang penting ya anak-anak ya. Contohnya di sini ada new, open, save, save as, print dan print preview. Apa itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah icon new. Itu berguna untuk membuka lembar kerja baru yang masih kosong. Nah, misalnya saya klik file, ini sama dengan office button tadi ya. Kalau di Microsoft 2007 ke bawah itu namanya office button. Kalau 2010 ke atas itu menjadi file ya. Nah, kalau saya ingin membuat dokumen baru, saya klik new, lalu saya klik blank dokumen ya. Itu akan otomatis membuka dokumen baru ya. Selanjutnya adalah icon open yang berfungsi untuk membuka dokumen yang pernah dibuat. Jadi misalnya anak-anak sudah pernah dulu membuat dokumen ya, misalnya dokumen biodata, terus besoknya ingin mengaksesnya lagi, misalnya biodatanya ada sedikit yang berubah, misalnya ada yang pengen dirubah, misalnya datanya, misalnya hobi ya, awalnya hobi bermain sepak bola kan, awalnya bermain hobi sepak bola, berhubung sekarang ada pandemi kan ya, kalau main sepak bola kan susah kan ya, kan harus jaga jarak, jadi hobinya sekarang mungkin bermain catur gitu misalnya ya, catur yang online itu maksudnya ya, bukan catur yang yang pakai catur beneran, tapi catur online ya. Mungkin seperti itu karena sekarang ada pandemi, mungkin hobinya ingin dirubah di biodata gitu misalnya ya, itu bisa menggunakan fasilitas open ya anak-anak ya. Selanjutnya ada icon save untuk menyimpan dokumen ya. Jadi untuk menyimpan, kalau misalnya anak-anak sudah selesai ngedit dokumen yang udah dibuka tadi, misalnya yang hobi catur tadi, kalau diklik save otomatis dokumennya akan tersimpan. Nah, lalu bawahnya ada icon save as untuk menyimpan dokumen dengan nama yang kita inginkan. Maksudnya save as ini bedanya sama save itu, kalau save itu kan langsung menyimpan, tapi kalau save as itu menyimpan dengan nama yang baru ya. Menyimpan dengan nama yang baru itu maksudnya apa? Menyimpan dengan file yang baru, misalnya biodata ya. Lalu misalnya anak-anak tadi biodata yang sudah diperbarui, dibuat file baru lagi, namanya biodata terbaru gitu bisa ya. Misalnya ini biodata 2020, ini biodata 2021 itu bisa. Jadi ada dua file ya, dua dokumen gitu. Itu gunanya save as. Lalu print digunakan untuk mencetak dokumen. Mencetak dokumen adalah mencetak apa yang telah kita ketik. Jadi kalau kita sudah mengetik biodata di Microsoft Word ini misalnya, kalau kita print, kita bisa diklik file lalu print ini ya. Nah, lalu pilih printernya yang mana, setelah itu diklik print, nanti otomatis kita akan ngeprint ya. Tapi kita harus install drivernya dulu kalau mau ngeprint ya. Jadi biasanya kalau anak-anak beli printer baru, itu nanti ada CD-nya nanti drivernya diinstal, atau kalau nggak ada CD-nya bisa download di internet ya. Misalnya Epson
L360 ini pasti ada drivernya di internet. Kalau udah diinstal drivernya, tinggal diklik print gitu udah ya. Atau kalau misalnya anak-anak masih belum ingin beli printer, terus nggak begitu membutuhkan printer, bisa tapi misalnya cuma pengen ngeprint satu lembar aja, satu lembar poster gitu ya, misalnya untuk 17 Agustus atau apa gitu ya, bisa ngeprint di warnet ya. Tapi nggak tahu kalau pandemi gini terus warnet zaman sekarang masih buka apa enggak ya, karena warnet yang deket rumah saya itu udah pada tutup ya. Dulu ramai sekali, sekarang udah komputernya habis ya, dijual ya. Ya. Selanjutnya adalah icon print preview. Icon print preview ini berguna untuk menampilkan hasil cetakan dokumen di layar monitor. Nah, kalau Microsoft Word 2010 itu print previewnya langsung ada di sini. Jadi kalau misalnya saya klik file, print, nah di sini print previewnya seperti apa itu nanti ya. Ya misalnya ini adalah sebuah tulisan gitu ya. Misalnya saya ingin menulis biodata, misalnya biodata, nama misalnya Pak Hafid gitu ya, Pak Hafid kelas 5 ya, gini misalnya ya. Ini saya besarkan dulu ya. Bentar. Nama N-nya besar, B-nya besar. Saya besarkan, tinggal diklik yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya saya ingin melihat ini kalau di print hasilnya gimana, klik file, print. Nah, ini hasilnya nanti setelah di print akan menjadi seperti ini ya. Nah, yang ini ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2 ada icon pada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah kumpulan dari beberapa icon yang terletak di bagian atas pada lembar kerja Word. Nah, icon Quick Access Toolbar itu yang ini ya anak-anak ya. Nah, yang ini ya, yang di pojok kiri atas sendiri itu ya ada gambar icon new, icon open, icon save. Nah, kalau saya klik di sini ada customize quick access toolbar. Ini saya bisa mengkustomisasi quick access toolbar. Maksudnya quick access toolbar itu apa, Pak? Ini akses cepat ya. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau kita ingin membuat dokumen baru kita harus klik file new gitu kan ya. Tapi kalau di quick access toolbar kita cuma perlu mengklik icon new yang ada di sini ya. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 3 ada icon pada tab ribbon home. Pada tab ribbon home terdiri atas beberapa grup dan setiap grup terlihat beberapa icon. Perhatikan gambar berikut. Oke, kita bahas satu persatu. Tab ribbon itu apa sih, Pak? Tab ribbon itu yang atas ini loh ya, yang ada tulisannya file, home, insert, page layout, reference, mailing, dan review dan view ya. Itu tab ribbon. Nah, kalau grup itu apa? Nah, ini adalah grup clipboard. Yang paling kiri sendiri itu adalah clipboard ya. Terus kanannya ini grup font ya. Terus ada paragraf, ada styles, dan juga ada editing ya. Jadi itu bedanya grup sama tab ribbon. Nah, itu dalam ribbon menu home terdapat grup clipboard dan ya. Terus yang A, grup clipboard terdapat fasilitas untuk mengcopy dan menyalin teks. Nah, ini misalnya biodata ini ingin saya copy. Nah, biodatanya saya pilih, lalu di clipboard ini ada tulisan copy, saya klik copy, lalu saya enter misalnya, saya klik paste ya. Nah, nanti biodatanya jadi 2 seperti itu. Itu di grup clipboard ya. Lalu grup font terdapat jenis, ukuran warna, dan bentuk huruf. Misalnya biodata ini saya ingin ganti jenis fontnya. Saya klik di sini, lalu misalnya saya ganti yang Latin ini ya. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak ya. Setelah itu grup paragraf terdapat icon untuk mengatur perataan teks seperti spasi baris, menentukan warna, latar belakang, dan border atau bingkai. Oke, saya rubah dulu jadi semula fontnya, terus saya coba ganti paragrafnya ya. Kalau misalnya saya pengen paragrafnya di tengah, klik yang center ini ya. Nah, jadi otomatis tulisannya di tengah. Kalau misalnya saya ingin paragrafnya rata kanan, saya klik yang ini ya, text right, jadi rata kanan ini ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Terus group styles
Kita dapat mengatur bentuk kalimat untuk judul, isi teks, dan pengaturan tampilan teks ya. Nah ini pengaturan tampilannya seperti apa itu ya. Jadi heading 1, heading 2, heading 3, dan lain sebagainya. Ini seperti template itu ya, template atau cetakan ya. Selanjutnya group editing, terdapat icon untuk mencari, mengganti, dan memilih kata yang kita inginkan. Misalnya saya ingin find, berarti mencari ya, mencari kelas, kata kelas. Nah nanti otomatis kita akan langsung menuju halaman yang ada tulisan kelasnya. Ini akan berguna kalau misalnya anak-anak memiliki dokumen yang halamannya banyak, misalnya 100 lembar deh, 100 lembar, terus anak-anak pengen nyari satu bab gitu, satu bab tertentu. Misalnya babnya, misalnya tab ribbon insert gitu ya. Nah, ya nanti bisa di find, terus diketik aja tab ribbon insert, nanti otomatis anak-anak langsung menuju ke bab yang anak-anak cari tersebut ya. Itu fungsinya dari group editing yang bagian find itu ya. Itu ada banyak sekali anak-anak ya. Cuma di sini akan saya jelaskan secara general atau menyeluruh ya. Jadi nggak terlalu detail. Oke, selanjutnya yang nomor 4 itu ada icon pada tab ribbon insert. Jadi yang ini. Dalam tab ribbon insert terdapat group page, tables, illustration, link, header and footer, text and symbol ya. Jadi ada banyak grup di sini, ada itu ya. Yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Nah, group page terdapat icon cover page, blank page, dan page break. Kalau misalnya cover page berarti halaman covernya. Misalnya kalau saya klik cover page, nah terus saya bisa milih pakai cover yang mana. Misalnya saya ingin memakai cover yang ini ya, ada gambar kereta apinya ya. Nah ini nanti otomatis muncul di sini ya. Jadi ini halaman cover. Terus lalu group table, kita bisa menyisipkan tabel. Misalnya ini biodatanya saya hapus dulu. Lalu saya buat tabel misalnya 2x2, nanti tabelnya seperti ini itu ya. Nanti kalau lebih spesifiknya kita akan pelajari lagi di kelas 6. Selanjutnya yang C ada group illustration, terdapat icon picture, clip art, shape, smart art, chart, dan untuk menyisipkan berbagai macam gambar. Tapi kalau clip art ini saya rasa di Word 2016 ke atas itu kayaknya clip artnya sudah diganti dengan online picture ya. Jadi mencari gambar secara online. Tapi kalau di 2010 kita bisa mencari clip art ya. Saya tinggal klik go di sini. Nah, nanti ada berbagai macam gambar yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Ini misalnya ada gambar kelinci yang imut ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau saya klik gambar kelincinya, nanti otomatis kelincinya masuk ke dokumen kita gitu ya. Selanjutnya untuk group links ini ya hyperlink, bookmark, dan cross reference. Hyperlink ini fungsinya untuk merubah tulisan menjadi sebuah link. Misalnya kalau kita menyimpan dokumen kita, kalau kita jadikan link itu nanti warnanya jadi biru ya. Nanti kalau kita klik biru-biru tersebut, nanti otomatis menuju ke website ya. Selanjutnya ada group header dan footer. Kalau header dan footer itu jadi bagian atasnya headernya seperti apa. Kalau misalnya saya klik di sini, nah ini akan muncul headernya seperti ini. Jadi di atas header ini contohnya seperti itu ya, yang kalau misalnya anak-anak ujian itu kan kertas ulangannya di bagian atasnya kan ada kopnya, ada logo MI Al Hidayah dan ada tulisan alamat dan lain sebagainya. Itu menggunakan header ya. Kalau footer itu seperti halaman ya anak-anak ya, kayak ini. Nah ini bawah ini adalah footer ya. Selanjutnya group text, terdapat icon text, text box, text ini di sini ya, text box, quick part, word art, drop cap, signature line, date and time, and object ya. Kalau text box kita bisa membuat kotak teks ya, kotak teks ya. Selanjutnya grup simbol, itu kita bisa membuat simbol matematika ya, misalnya simbol seperti ini ya, ada Fourier series. Nah ini adalah
simbol matematika. Nah, ini ada banyak sekali. Kalau misalnya kita ingin memasukkan fungsi matematika dan lain sebagainya, itu kita bisa ada radikal, integral, bracket dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya anak-anak ya. Nanti kalau anak-anak udah SMA mungkin ya, SMA, atau mungkin kalau anak-anak ingin kuliah jurusan matematika, nanti menggunakan ini semuanya ya. Tapi nanti ada programnya sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5, halaman 8 ya. Ada icon tab ribbon page layout. Ada dalam ribbon page layout terdapat grup themes, page setup, page background, paragraph, dan arrange. Kalau themes itu untuk tema ya. Terdapat color themes, font themes, dan theme effect. Kalau page setup, icon margin, orientation, size, column, break, line number, dan hibernation. Kalau orientation misalnya landscape ya. Kalau landscape berarti miring. Kalau portrait lurus gitu ya. Lalu group page background itu icon watermark, page color, dan page border. Watermark itu kayak misalnya kita kasih confidential. Confidential itu artinya rahasia ya. Do not copy artinya tidak boleh di copy gitu ya. Atau ini bisa diganti sesuai keinginan anak-anak. Misalnya confidentialnya diganti kayak namanya anak-anak gitu sendiri misalnya, biar nggak di copy gitu misalnya ya. Misalnya tugas atau apa gitu ya. Lalu page color itu warna halamannya. Nah, jadi warna kertasnya ini bisa kita warnai ya. Tapi sebenarnya saya kurang merekomendasikan ini kalau misalnya anak-anak akan, selain kalau misalnya dipakai menggunakan poster, terus misalnya print yang benar kayak ngeprint leaflet atau apa. Cuma page color ini kalau misalnya dipakai di kertas A4 biasa itu menggunakan banyak sekali tinta, dan terus apa ya, kertasnya juga basah gitu ya. Terus nanti kalau misalnya kertasnya benar-benar basah gitu, takutnya sobek gitu loh, sobek ya kan masih basah, terus misalnya megangnya nggak hati-hati sobek beneran ya. Jadi saya nggak merekomendasikan menggunakan page color kecuali kalau anak-anak tahu yang dilakukan ya. Selanjutnya grup paragraf itu mengubah indent dan spasi ya. Lalu grup arrange terdapat icon bring to front, send to back, text wrapping, align, group, dan rotate. Ini untuk mengatur gambar. Kalau misalnya gambarnya pengen taruh di depan, di bawahnya, di belakangnya tulisan dan lain sebagainya. Nomor 6 ada icon pada tab ribbon reference. Dalam tab ribbon reference terdapat grup table of content, footnotes, citation, and bibliography, caption, index, dan table of authorities. Nah, reference ya, ini referensi ya. Kalau misalnya table of content itu membuat daftar isi anak-anak. Lalu footnotes membuat catatan kaki, citation untuk membuat citasi ya kalau anak-anak nanti pas kuliah nanti ya. Lalu group index dan table of authorities ya. Jadi kayak caption, kalau caption itu berarti apa namanya? Caption itu kayak kutipan ya. Selanjutnya nomor 7 itu ada tab ribbon mailing. Dalam tab ribbon mailing terdapat grup create, start mail merge, write and insert field, preview result, dan finish. Grup create kita dapat membuat amplop dan label ya, Grup start mail merge terdapat icon start mail merge, select receipt, dan edit receipt list ya. Lalu nomor yang C, grup write and insert fields terdapat icon highlight, address block, greeting line, insert merge field, rules, match field, dan update label. Lalu grup preview result terdapat icon preview result, find receipt, dan auto check for error. Jadi kalau misalnya ada tulisan yang error bisa dicek ya, kayak misalnya tulisan yang typo misalnya salah ketik ya. Lalu yang E, group finish terdapat icon finish and merge ya. Lalu nomor 8, icon pada tab ribbon review. Dalam tab ribbon review terdapat group proofing, comments, tracking, change, compare, dan protect ya. Group proofing, comment, group tracking, change, compare, protect ya. Lalu tab ribbon view terdapat grup dokumen view seperti show, hide, zoom,
Windows dan macros ya. Oke, sampai sini dulu untuk materinya. Ini nanti karena tugas di LKS-nya itu terlalu banyak ya, karena kalau misalnya dikerjakan semuanya itu sangat banyak sekali ya anak-anak ya. Kalau misalnya dijelaskan semuanya, jadi gini aja, apa ya anak-anak tetap ngerjakan ini di buku tulis ya. Oh, itu ada batasnya 5 ya, batasnya 5 ya. Jadi misalnya yang nomor tugas mandiri yang awal ini ada sebutkan dan jelaskan grup dalam tab ribbon insert. Itu ada, jadi anak-anak sebutkan 5 saja ya, 5 saja. Terus sebutkan dan jelaskan grup dalam tab ribbon mailing, itu sebutkan 5 saja. Setelah itu sebutkan dan jelaskan grup dan ikon-ikon yang ada dalam tab ribbon reference, itu juga disebutkan 5 saja. Itu semuanya sudah ada di LKS-nya ya. Ya, semuanya udah ada di LKS-nya. Jadi yang dikerjakan halaman 9 sampai 10 itu dikerjakannya di buku tulis ya. Di buku tulis karena jawabannya banyak. Oke? Saya rasa itu anak-anak untuk materi pertemuan kali ini ya. Mungkin memang materinya agak banyak ya, kalau saya jelaskan semuanya secara detail takutnya durasinya kepanjangan ya, terus anak-anak jadi nggak kalau mengikuti ya, kalau terlalu lama kalau mengikuti ya ya pokoknya nanti kalau misalnya udah masuk sekolah seperti biasa nanti bisa saya jelaskan lagi ya, nanti pas udah kelas 6 kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan nanti ya pas udah masuk lagi. Oke, jadi itu aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.